السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال عز من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para habaib yang mungkin saya tidak sebutkan namanya satu persatu, para asatid, para alim ulama yang juga saya tidak sebutkan namanya satu persatu, Ketua DKM Masjid Jami' Al-Falah, yaitu Bapak Haji Salmin beserta pengurus yang lainnya, para orang tua, para sesepuh dan tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah di tempat yang baik ini, di acara yang baik ini, semoga sebagaimana kita menghadiri peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Setelah kita hidup dalam keadaan aman, sehat, sentosa, panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka mengenang, merayakan, memperingati satu peristiwa besar yang belum pernah terjadi pada makhluk manapun atau bahkan nabi dan rasul manapun juga. Ini hanya spesial diberikan oleh Allah untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang amat sangat tinggi, kenikmatan yang hanya bisa dicapai di surga, Allah berikan untuk Nabi di malam Isra dan Mi'raj. Kalau saya mau bertanya kepada kita semua yang hadir di sini, kira-kira kenikmatan yang paling besar itu apa? Islam, agama Islam. Setelah itu kira-kira apa lagi nikmat yang paling besar bagi orang Islam? Baginda Rasulullah. Setelah kita mendapatkan baginda Rasul, kira-kira nikmat yang paling besar dari itu apa? Kalau saya tanya di sini aja jawabannya beda-beda. Ya, kalau di luar saya tanya lagi beda-beda, masuk surga dan seterusnya. Kalau kita tanya lagi kira-kira harapan tertinggi kita yang paling kita dambakan, apa cita-cita paling tinggi kita kira-kira? Nah, kalau kita tanya
kepada orang-orang yang sudah pernah masuk surga. Kalau kita tanya, misalnya ada sekelompok orang yang pernah masuk surga, kita tanyakan, wahai ahli surga, nikmat apa yang paling besar saat kalian di dalam surga? Jawabannya adalah melihat Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Bahkan ketika hamba Allah melihat Allah di surga, mereka lupa dengan semua nikmat surga yang ada. Semua nikmat surga yang indah itu, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, kata Rasulullah. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya, nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga sebelumnya atau terlintas di hati manusia. Saking nikmatnya nggak pernah terlintas nikmat itu. Jadi apapun yang kita bayangi surga itu nanti begini, itu triliunan kali lipat dari itu nikmatnya. Pikiran kita tidak bisa menjangkau nikmatnya surga. Semua nikmat itu lupa. Nikmat itu bisa kita lupakan ketika kita memandang Allah. Hanya saja masalahnya kita tidak mengetahui nilainya nikmat tersebut. Sapi, kalau disuruh pilih seekor sapi, berlian atau rumput, kira-kira dia pilih apa? Rumput. Kenapa sapi tidak pilih berlian? Dia nggak tahu nilainya berlian. Kita mungkin belum sekelas para wali, apalagi sekelas para nabi, yang kalau ditanya apa nikmat terbesar, mereka belum masuk surga sudah tahu. Melihat Allah. Bayangkan, ketika melihat Allah, kita lupa dengan istana, lupa dengan bidadari, lupa dengan bertahun-tahun kita lupa, saking asyiknya, lezatnya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli surga nanti di hari itu begitu terang benderang, penuh cahaya. Kenapa? Karena mereka memandang Tuhannya, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak bisa didapati siapapun kecuali di surga, kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah berikan nikmat itu di malam Mi'raj. Nikmat itu Allah berikan kepada Nabi di malam Mi'raj, yang seharusnya kalau sudah merasakan nikmat itu, surga aja lupa, apalagi dunia. Mungkin kalau Nabi mau, Nabi lupa mau ngapain turun ketemu lagi sama Abu Jahal, Abu Lahab, berantem lagi, perang lagi. Sedangkan saya sudah mendapatkan nikmat yang besar. Tapi Nabi memikirkan umatnya sehingga Nabi tetap mau melaksanakan keletihan demi keletihan. Dan Nabi sudah merasakan nikmat surgawi, yaitu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang enggak ada taranya, tiada tara bandingnya. Nah, sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan pada malam Senin. Pendapat yang paling masyhur terjadi pada malam 27 Rajab. Saat itu umur Rasulullah kurang lebih 52 tahun. Peristiwa Isra dan Mi'raj kira-kira 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. 1 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad Isra. Sebelum Isra Mi'raj ada satu peristiwa, ada 1 tahun yang disebut dengan Amul Huzun. Apa itu Amul Huzun? Kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad, ketika Nabi berumur 50 tahun, sedikit sebelum Isra ada 1 tahun yang dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan, tahun duka. Kenapa disebut tahun duka? Di tahun itu Nabi Muhammad sedang merasakan sedih yang amat dalam. Karena orang yang paling mensupport dakwahnya Nabi meninggal dunia 2 orang sekaligus. Yang pertama istri beliau, itu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Harta, orang yang hartawan, mungkin kalau zaman sekarang miliarder, uangnya itu sangat banyak. Tapi ketika meninggal dunia,
tidak ada warisan sepeser pun. Semua hartanya habis untuk perjuangan Nabi Muhammad. 3 hari setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, wafat paman Nabi yang mensupport Rasulullah dengan jabatannya, dengan powernya, dengan kekuatannya, dengan namanya. Seluruh bangsa Arab turut taat kepada Abu Thalib. Dan dia mengatakan, imdhi lima haitsu amarakallah. Wahai Muhammad, jalankan apapun yang Allah perintahkan kepada engkau. Hatta wasada fit turabi dafina. Ada satu syairnya cukup panjang begitu. Dia mengatakan, saya akan pertahankan kamu, saya akan bela kamu sampai saya meninggal dunia berbantalkan tanah di kubur. Saya akan bela engkau. Jangan khawatir. Apapun yang Allah perintahkan kepadamu, jalankan. Jadi Rasulullah itu leluasa dakwah di kota Mekah karena ada 2 orang ini, Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Di waktu yang berdekatan, dua-duanya meninggal dunia. Ini kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Ketika dua-duanya meninggal dunia, maka kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, dan seterusnya, ya, banyak nama-nama orang kafir di sana, Al-Walid ibn al-Mughirah dan seterusnya. Mereka semena-mena kepada Rasulullah. Waktu masih ada Abu Thalib, mereka tidak berani terlalu jahat kepada Nabi Muhammad karena mandang Abu Thalib. Tapi setelah Abu Thalib meninggal, Rasulullah saat sujud, Abu Jahal ambil batu mau dilemparkan ke kepalanya Nabi Muhammad. Tapi malaikat Jibril datang, berubah wujudnya menjadi binatang yang sangat seram sehingga Abu Jahal lari. Ketika Nabi sujud, mereka ambil salal jazur. Salal jazur itu jeroan onta atau onta yang melahirkan ari-arinya yang masih basah, diambil, dilemparkan di atas kepalanya Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangin kalau ada ustadz lagi sholat, kepalanya kita guyur pakai air bersih. Itu aja sudah sangat tidak pantas. Ini seorang Nabi dan Rasul dilemparkan kotoran onta, sehingga ari-ari onta itu penuh di kepalanya Rasulullah. Nabi enggak balas. Nabi hanya berkata, Allahumma alaika bil malak min Quraisy. Ya Allah, kelompok Quraisy itu aku serahkan kepadamu. Nabi sedang jalan, diambil tanah, pasir, kemudian ditaruh di atas kepalanya Rasulullah sambil jalan. Sampai Sayyidah Fatimah nangis melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Sayyidah Fatimah masih kecil saat itu, nangis. Ya, masih umur 8 tahunan kira-kira. Sambil membersihkan rambut abahnya, Sayyidah Fatimah nangis. Bagaimana rasanya seorang ayah melihat anaknya nangis dan ibunya sudah nggak ada. Kata Rasulullah, jangan bersedih wahai putriku, innallaha mani'un abaki. Allah akan menjaga ayahmu. Rasulullah. Jadi semakin parah Nabi ditekan di kota Mekah. Karena begitu sempit pintu dakwah Nabi di kota Mekah, maka Nabi Muhammad berikhtiar, coba saya mau cari peluang dakwah di kota lain. Karena ini perintah Allah yang berat. Nabi pun akhirnya menuju satu kota yang tidak jauh dari kota Mekah, yang kita kenal dengan kota Taif. Kota Taif itu kota yang agak sejuk, dingin, asri, dan di sana banyak tokoh-tokoh. Sehingga kalau kota Taif mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad, ada pintu baru untuk dakwah Rasul. Namun kita tahu semua, Nabi datang ke kota Taif, ke kampung Bani Thaqif, semua kepala sukunya menolak mentah-mentah Nabi Muhammad. Bukan cuma itu, mereka kumpulkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil di satu kampung itu dikumpulkan, disuruh diperintahkan timpuki orang itu. Rasulullah dakwah bersama Sayyidina Zaid bin Harithah berdua dihujani batu. Seorang Nabi paling mulia, seorang Rasul, orang tua, umurnya sudah 51 tahunan. 50 sampai 51 tahun ditimpuk sama anak-anak kecil. Bagaimana? Itu penghinaan. Sehingga Rasulullah pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasul, seumur hidupmu kejadian yang paling menyakitkan itu kapan?
Kata Rasulullah, Uhud dan peristiwa Taif. Itu paling menyakitkan hati saya. Ditimpukin Rasulullah sama anak-anak kecil dan hamba-hamba sahaya. Sehingga sahabat yang ikut bersama Nabi, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah, dia tidak tega melihat Rasul ditimpuki batu. Dia memasang badan biar saya yang berdarah dengan Rasul. Sehingga Rasul dan dia berdua terpukul mundur sambil menahan hujan batu itu. Dan Rasulullah kemudian berteduh di bawah satu pohon. Di bawah pohon Nabi berteduh. Keletihan dakwah. Karena letihnya dakwah Nabi berteduh, dan Nabi di situ sampai klimaksnya di situ Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau bahasa kita pikiran kita buntu. Maka Nabi mengangkat tangan kepada Allah. Doa Nabi Muhammad ini sangat berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta rabbul mustada'afin wa anta arhamur rahimin. Ila man takiluni? A ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Doanya cukup panjang, tapi intinya itu yang saya sampaikan. Kurang lebih artinya seperti ini. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Saya mau mengadu kemana lagi? Akhirnya saya harus mengadu kepada Engkau. Betapa lemahnya saya, betapa kurang pinter saya dalam berdakwah, kurang piawai. Saya ini kurang bisa mengambil hati orang. Saya ini tidak cantik strategi saya dalam berdakwah sehingga manusia ramai-ramai menolak saya. Jadi kata Rasulullah, bukan mereka yang salah, saya yang kurang pinter. Qillati hilati, betapa taktik saya ini sangat sederhana. Wahawani 'alan nas, saya mengadu ya Allah, saya ini hina di mata manusia. Engkau pilih aku menjadi rasul untuk menyampaikan risalah, sedangkan aku lemah, aku tidak piawai berdakwah, dan aku hina di mata manusia. Bagaimana aku ingin menyampaikan risalah ini? Dan Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Ila man takiluni ya Allah, Kau ingin pasrahkan aku kemana ya Rabb? Ila ba'idin yatahajjamuni, apakah aku akan dipasrahkan ke orang-orang jauh, orang Taif yang tidak ada hubungan darah dengan aku, yang menyerang aku habis-habisan? Am ila aduwin malaktahu amri, atau Kau ingin serahkan aku ke musuh-musuh aku kembali ke kota Mekah? Musuh saya banyak di sana dan mereka bisa menguasai saya semaunya mereka. Akhir doa itu mengatakan in lam yakun bika, bukan akhir, di hampir akhir adalah in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, saya ridho dengan keadaan seperti ini, tidak apa-apa saya diserang. Masalahnya kan saya bodoh, kurang pinter ya Rabb, saya hina. Asal Engkau tidak murka kepada aku tidak akan kepikiran. Yang aku khawatirkan, kebodohanku ini membuat Engkau murka kepada aku ya Rabb. Saya khawatir kurang piawainya saya, hinanya saya, kegagalan saya dalam berdakwah menyebabkan Engkau murka kepada aku. Jangan murkai aku ya Allah. Aku berlindung kepada Engkau dengan cahaya arasy-Mu yang mulia, dan seterusnya sampai akhir doa. Subhanallah, ini doa indah ya kira-kira. Ini pelajaran mahal, khususnya buat kita-kita yang terjun di bidang dakwah. Kita berdakwah, orang belum terima kita, bagaimana kira-kira Pak? Kita dakwah, orang nggak terima kita akan menyalahkan, itu diajak baik, nggak mau. Mungkin kita begitu ya. Tapi Rasulullah enggak, ya Rabb, ini sayanya kurang pintar. Saya ini hina sih. Kalau saya mulia mungkin dia terima saya. Kalau saya mulia di mata dia akan terima saya. Mungkin kalau saya bisa ambil hatinya, bahasa saya baik, siapa yang lebih sempurna dari Nabi? Dakwahnya nggak ada. Tapi inilah akhlak yang sangat tinggi Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kalau Allah mau, Bapak Ibu, Nabi Muhammad dakwah sebulan pengikutnya 80.000 orang. Kalau Allah mau, ya gak? Sekarang aja banyak kan ustadz-ustadz dakwah setahun udah banyak, pengikutnya banyak, dengan sangat mudah. Kalau Allah mau, itu Nabi sudah berdakwah lebih dari 10 tahun. Tapi di sana
serang, di sini diserang. Kalau Allah mau, Allah berfirman di Al-Quran, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kata Allah, setiap manusia aku berikan hidayah. Sehari nggak perlu capek-capek. Tapi lihat Allah uji Nabi sedemikian berat. Dari sini kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, orang yang mendapatkan ujian itu tandanya orang baik. Ya. Rasulullah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-amsal fal-amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Tsumma al-amsal fal-amsal. Setelah itu yang di bawahnya, setelah itu yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Jadi para nabi itu dapat ujian. Yang paling berat ujiannya Nabi siapa? Nabi Muhammad, karena pangkatnya paling tinggi. Begitu juga para wali. Jadi kalau kita punya masalah, punya urusan, punya ujian, sebenarnya kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus bersyukur. Manusia itu yang enggak punya ujian cuma 2 orang. Anak kecil sama orang gila. Itu hidupnya tanpa ujian, tanpa masalah, tanpa urusan. Coba lihat orang gila. Virus corona, orang takut semua, orang gila tetap aja senyum setiap hari, asyik, nggak kepikiran. Bodoh amat mau virus corona, nggak mau tahu ya. Ya, pernah nggak ngeliat orang gila stres? Saya belum pernah ngeliat. Mereka selalu senyum hidupnya, nggak ada pusing. Karena nggak ada yang dipikirin. Ya, mau beras naik, mau listrik naik, mau ada apa? Nggak pusing. Orang gila. Mau pakai baju, nggak pakai baju, nggak ada urusan semua. Yang kedua anak kecil. Anak kecil itu nggak mau tahu dia ada virus corona ini, kena aja santai main. Waktunya jajan tinggal minta duit sama orang tua. Waktunya makan tinggal makan, nggak ada pikiran, nggak ada beban. Anak kecil. Selebihnya itu hidup pasti ada uji. Jadi kalau kita masih ada ujian, ada masalah, bersyukur sama Allah. Berarti kita masih waras. Alhamdulillah. Dan itu ngangkat derajat kita, dan itu ngapus dosa-dosa kita. Bahkan kalau ada orang yang tidak pernah sakit seumur hidup, itu masalah. Kira-kira sakit enak apa enggak? Kan enggak enak sakit ya. Sakit itu enggak enak. Tapi kalau kita ada sakit, itu sebenarnya dosa kita diampuni, pahala diangkat. Suatu saat ada satu orang menawarkan putrinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya putri cantik. Saya ingin Rasul menyunting putri saya. Silahkan Rasul memperistrinya. Wah, pokoknya orangnya begini, diterangin sama dia. Terakhir dia katakan, wa aziduk, saya tambah sedikit ya Rasulullah. Putri saya ini beda dari orang lain. Apa? Seumur hidup nggak pernah sakit. Kata Rasulullah, oh enggak ada begitu. Begitu, yang lain aja jangan saya. Kenapa kata Rasulullah? Kebaikannya kurang, jarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dapat istri nggak pernah sakit, enak gak Pak? Enak, jarang ke rumah sakit ya. Itulah ujian itu sebenarnya. Di satu sisi nikmat. Yang Allah mau lihat itu bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Nabi diuji seperti itu. Lihat sikap Nabi. Sikapnya Nabi sangat perfect. Bukan cuma sabar dan memaafkan. Enggak. Tidak sebatas itu. Tapi Nabi mengoreksi dirinya. Ketika dapat ujian, Nabi kembali kepada diri Allah. Saya hina, saya lemah, saya kurang piawai, maafin saya. Jangan murka sama saya. Karena Nabi bisa merespon ujian begitu baik, ibarat nilai ujian itu nilainya 1.000.000, bukan 9 lagi. Sehingga Allah berikan Isra dan Mi'raj sebagai jawaban atas doa Nabi tersebut. Isra dan Mi'raj adalah jawaban dari doa tersebut. Seolah Allah ingin menjawab ketika Nabi mengatakan, ya Allah, betapa lemahnya aku. Engkau tidak lemah wahai Rasul. Kau dikawal dengan 2 malaikat di Isra dan Mi'raj, dikawal lagi. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan malaikat Israfil. 3 malaikat mengawal Rasulullah.
yang awal. Yang malaikat Jibril itu wujud aslinya kakinya di 7 bumi paling bawah, kepalanya di ujung langit yang paling atas, dan dia punya 600 sayap. Jangan malaikat Jibril aja, jangan. Malaikat yang biasa aja, malaikat penjaga gunung, kalau mau itu gunung diangkat ditebalikin, apalagi malaikat Jibril. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Allah berfirman di Al-Quran, zaman dulu para nabi kalau dimusuhi sama musuh-musuhnya nggak perlu menurunkan banyak malaikat, cukup satu malaikat teriak sayhatan wahidah, diteriakin sama malaikat, itu satu kota hancur, diteriakin malaikat hancur. Ini yang mengawal Nabi, malaikat Jibril. Masya Allah. Ketika Nabi bilang, aku lemah ya Allah, tidak. Ya Allah, aku hina, dikawal malaikat, dikasih tunggangan buruk, disambut oleh seluruh malaikat dan Nabi setiap langit. Semua Nabi yang didatangi Rasulullah ada suara, ni'mal maji'u ja, tamu terbaik telah datang. Begitu dibuka pintu langit pertama, Nabi Adam menyambut, marhaban bil ibni salih wal nabiy salih. Selamat datang wahai keturunanku yang saleh, wahai putraku yang saleh, wahai saudaraku sesama nabi yang saleh. Semua nabi, wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusuli taqdima makhdumin ala qadami. Semua para nabi memperlakukan nabi seperti diri mereka itu pelayannya Rasulullah. Seolah-olah Allah bilang, engkau tidak salah, engkau tidak hina, engkau tidak sendiri, engkau tidak lemah, engkau aku muliakan setinggi-tingginya. Karena Nabi rendah hati saat menghadapi musuh-musuh itu, Nabi kembali kepada diri. Ya Allah, ini kesalahan saya. Ya Allah, saya begini, saya begini. Nah, apa filosofi, apa hikmah di antara hikmah yang kita bisa petik adalah bagaimana kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah adalah dengan cara menghadapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kita ini hidup penuh ujian, seperti yang saya bilang tadi. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Enggak punya duit, ujian enggak kira-kira? Ujian. Punya duit banyak, ujian enggak? Ujian. Sakit, ujian bukan? Ujian. Sehat, ujian. Jadi kita hidup ini semuanya dalam ujian. Bahkan keistimewaan, kelebihan, pangkat, popularitas, semua itu ujian. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mau kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman kumpulkan umatnya, ditanya, siapa yang bisa menghadirkan singgasana yang paling cepat di antara kalian? Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sebut di Al-Quran. Ada satu jin dari bangsa Ifrit mengatakan, wahai Nabi, saya bisa menghadirkan singgasana. Engkau duduk dan berdiri sudah ada. Engkau duduk, berdiri sudah ada. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa lebih cepat dari dia? Qala alladhi 'indahu 'ilmu minal kitab. Berkata seorang hamba Allah, manusia, ulama, punya ilmu dari bangsa manusia, umat Nabi Sulaiman berkata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa menghadirkan singgasana. Engkau cukup memejamkan mata, melek udah ada. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi, luar biasa. Ini kelebihan, iya kelebihan, ini tuh ujian. Kemudian dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah sebagian dari anugerah Allah untuk saya. Liyabluwani, Allah mau menguji saya. Dengan kelebihan ini, aashkuru am akfur, apakah saya bersyukur atau saya kufur. Jadi semua hidup kita ini dikelilingi ujian. Punya anak, ujian. Anak kita baik, ujian. Anak kita nggak baik, ujian. Nah, tinggal bagaimana kita melihat itu semua. Maka dari itu hadirin, jangan berkecil hati jadi umat Nabi Muhammad, jangan berkecil hati. Saya sering mengatakan, di dunia ini kesulitan yang kita rasakan tidak ada yang gratis. Maksudnya apa? Misal ada orang yang kena virus corona,
Enak gak kira-kira? Nggak enak. Gratis gak? Kalau orang kafir mungkin itu azab. Tapi kalau orang mukmin, dia orang baik. Katanya ada dokter yang membantu pasien corona, akhirnya dia kena dan dia meninggal. Apakah itu cuma-cuma Allah kasih dia musibah itu? Enggak cuma-cuma. Ada bayarannya di sisi Allah. Enggak ada yang cuma-cuma. Allah kasih musibah kita sekecil apapun itu ada bayarannya, enggak gratis. Bahkan kata Nabi, "Ma min syaukatin ya yushakuha ar-rajul illa kafarallahu biha anhu khatayahu kama qala." Kita sedang berjalan kena duri kaki kita. Atau kita sedang menyulam kain, tahu-tahu tangan kita tertusuk jarum. Itu kan enggak enak. Itu ada bayarannya dari Allah. Sekecil apapun yang kita rasakan tidak enak di dalam hidup, itu dibayar sama Allah. Entah dosa diampuni, entah derajat diangkat, pasti ada bayarannya. Yang kena virus corona yang meninggal dunia, itu dibayar sama Allah dengan pangkat yang tinggi nanti, insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sumpek, galau, sumpek. Pernah ngerasain sumpek? Hadirin pernah? Pernah galau? Pernah? Risau? Pernah? Kelihatannya sering nih ya, kelihatannya sering, muka-muka sering risau. Itu kan nggak enak tuh, risau enak nggak? Nggak enak, dibayar sama Allah. Ma min muslimin asabahu hammun aw gham, setiap muslim tertimpa sumpek aja sedikit, itu dihapus dosanya sama Allah. Nggak ada yang gratis, ada bayarannya di sisi Allah. Bahkan di hari kiamat Rasulullah mengatakan inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada klaster-klaster kamar-kamar mewah yang khusus Allah desain, tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang waktu di dunia itu sering sumpek, sering galau karena sulitnya mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal, mbakok susah, cari kerja susah, di sana dikontrak dan seterusnya. Ya Allah, pusing ya orang cari rezeki susah banget. Itu dibayar sama Allah. Nanti di hari kiamat begitu masuk surga dia akan kaget, ya Allah, kok surga saya tinggi amat, ini kok istimewa amat tempat saya ya Rabb. Kata Allah, ya, ente sering pusing di dunia dulu, ini bayarannya. Ya. Banyak orang-orang yang nanti bangkit di hari kiamat, dia akan kaget sejadi-jadinya melihat, kok dosa saya habis ya Allah. Ya Allah, kok surga saya tinggi amat. Ya Allah, ini tempat saya nggak salah. Enggak. Kesulitan yang kamu rasakan, ujian-ujian yang kamu rasakan di dunia, saya bayar nanti. Sehingga dalam riwayat dikatakan, nanti di hari kiamat banyak orang yang mengatakan, kalau tahu begini, biar sering-sering dapat ujian ya Allah. Di dunia. Cuma kita kan kadang-kadang nggak mau apa ujian ya, mau nggak apa ujian kita? Nggak semua orang siap. Kita jangan minta ujian sama Allah, jangan minta. Tapi kalau datang, minta kekuatan sama Allah. Ya, disambut kalau datang. Nah jadi umat Nabi Muhammad jangan berkecil hati. Saya kadang suka melihat orang yang hidupnya itu sulit. Dia hanya jualan sesuatu yang untungnya satu hari hanya 20.000. Ya Allah, kesian, panas, menjual sesuatu yang sangat jarang orang minati. Kalau di kota di Jakarta itu di lampu merah ada nenek-nenek tua menjual sapu di lampu merah. Kita melihatnya nggak tega, untungnya nggak seberapa, tapi panas, Masya Allah. Dari dalam mobil yang sejuk, kita melihat orang tua itu kesian orang itu nasibnya. Oh iya, di dunia kita melihat dia kesian. Jangan-jangan nanti di hari kiamat dia yang melihat kita kasihan, karena Allah bayar kesulitan itu. Ternyata nanti di hari kiamat surganya tinggi, kita di bawah dia. Kesian amat surga di bawah. Ternyata ini bayaran kesusahan saya di dunia ini. Allah lebih kesian daripada kita. Nggak ada yang gratis, semuanya dibayar sama Allah. Jadi yang punya masalah, yang menghadapi, ya udah, manusiawi, kita gelisah itu manusiawi, galau, sumpek itu manusiawi, tapi jangan sampai keluar batas. Kita tidak mengerti cara kerjanya Allah aja masalahnya itu. Kalau kita mengerti ma'rifat kepada Allah, Nabi Muhammad itu contohnya. Para wali
yang kalau diceritakan sangat banyak ujian mereka. Ya, jadi hikmah Isra dan Mi'raj itu mengajarkan kita bahwa Isra Mi'raj itu adalah Allah angkat setinggi-tingginya derajat Nabi Muhammad karena Nabi bisa menghadapi segala kesulitan dalam hidup. Apalagi kesulitannya bukan urusan Nabi, nggak pernah pusing urusan dunia, nggak pernah. Camkan itu baik-baik ya. Nabi nggak pernah sedih atau pusing urusan dunia, itu bukan sifat Nabi Muhammad. Kalau Nabi pernah sedih, sumpah, pikiran, itu akhirat yang dipikirin, umatnya yang dipikirin. Nggak ada kaitannya dengan dunia sama sekali. Bagaimana mungkin Nabi memikirkan dunia? Wa kaifa tad'u ila dunya darurat cuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Dunia dan seisinya ini ada karena Nabi. Terlalu hina kalau Nabi mikirin dunia. Dunia ini ngikut Nabi. Dunia ini ada Allah ciptakan karena Nabi. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Nah, ini kisah-kisah Nabi, hikmah-hikmah yang berkaitan kepada Nabi ini sebenarnya bisa menyejukkan hati kita, pelajaran yang sangat mahal. Kalau kita bisa melihat lebih dalam akan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin singkat ceramah saya, tapi pengamalannya susah Pak itu Pak. Saya juga jadi ngomong nih gampang, ngamalinya saya juga mesti betul-betul berjuang untuk mengamalkan itu. Ketika dapat ujian, ingat Nabi kayak apa, ingat Nabi kayak begitu. Jadi kalau kita, yang penting itu pengamalannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mengambil hikmah dari Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kita baca suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan semua pihak yang membantu, mensupport berjalannya acara pada siang hari ini, hadir atau apapun bentuk dukungannya, tenaga, pikiran, partisipasi dan sebagainya, mudah-mudahan Allah balas semuanya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah catat nama kita semuanya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang baik, kurang sopan atau hal-hal yang kurang berkenan. Itu kebodohan dan kealfaan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita baca kalimat tauhid 3 kali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha wa biha nub'ath insyaallah ta'ala wa nahnu minal aminin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.